Halo semuanya, selamat datang di video aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang 8 film yang mempresentasikan feminisme dan budaya patriarki. Jadi sebelum mulai, ada baiknya kita mengetahui apa itu feminisme dan apa itu patriarki. Jadi umumnya orang yang memaknai feminisme sebagai gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki untuk melawan sistem sosial yang telah ada. Namun ini merupakan suatu kesalahpahaman karena para feminis berpendapat bahwa feminisme adalah gerakan yang berawal dari asumsi dan kesadaran kaum perempuan yang ditindas dan dieksploitasi oleh masyarakat maupun sistem. Paham ini merupakan suatu gerakan untuk memperjuangkan hak-hak dan kesempatan perempuan. Sedangkan patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi. Oke, setelah kalian telah mengetahui apa itu feminisme dan apa itu patriarki, berarti kalian sudah siap menonton video ini sampai akhir. Jadi kita langsung aja masuk ke film yang pertama. Little Woman. Film ini menggambarkan betapa sulitnya perjuangan perempuan dalam meraih mimpi-mimpinya selama masih ada sistem patriarki. Representasi feminisme dalam film ini diperankan besar oleh tokoh karakter bernama Jo March, yaitu seorang perempuan post-feminisme yang memiliki sikap berani, mandiri, teguh pendirian, dan memiliki pandangannya sendiri. Dalam cerita, karakter Jo ini memiliki cita-cita menjadi seorang penulis. Pada suatu scene saat Bibi Mary, yang mana adalah tetangganya yang cukup dekat dengan Jo, memberi saran kepada Jo untuk kelak menikahi pria kaya, karena itu adalah satu-satunya cara terhormat untuk perempuan, agar Jo tidak hidup miskin seperti ibunya. Akan tetapi, Jo menyangkalnya dengan berniat untuk berhasil sendiri. Perkataan Jo tersebut menunjukkan bahwa Jo memiliki pemikiran yang berbeda. Jo ingin hidup menjadi wanita yang bebas dalam menentukan hidupnya sendiri. Karena wanita juga memiliki hak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya tanpa harus bergantung kepada orang lain, terutama dalam kasus ini adalah pria. Ali dan Ratu-Ratu Queens. Film Ali dan Ratu-Ratu Queens mempresentasikan feminisme dalam bentuk peran-peran perempuan. Film ini menggambarkan bahwa perempuan itu memiliki tuntutan untuk memiliki banyak peran dalam hidupnya. Ada perempuan yang ingin mengejar cita-citanya dan berkarir, dan ada juga perempuan yang ingin berumah tangga dan menjadi seorang ibu. Film ini pun menyampaikan narasi di dalam masyarakat yang patriarkis, bahwa seorang ibu yang baik itu memiliki karakter yang feminin, yang sabar, berkorban, tidak berambisi, dan menjadi pengurus utama dari anak-anak yang dimilikinya. Sebaliknya, sosok ibu dari seorang anak bernama Ali di dalam film ini tidak memenuhi karakter ideal tersebut. Sebaliknya, film menunjukkan bahwa karakter ibu memiliki ambisi untuk menjadi penyanyi terkenal di Amerika dengan pergi ke New York dan meninggalkan suami dan anaknya yang masih kecil. Akan tetapi, sang ibu tidak berhasil menggapai mimpinya dan menyerah, dan memilih melanjutkan hidupnya dengan menetap di New York dan menikah lagi. Meskipun demikian, film tersebut sudah menunjukkan bahwa perempuan bisa saling bekerja sama untuk mencapai mimpi melalui 4 karakter perempuan bersahabat, yaitu Cinta, Ance, Parti, dan Bia. Charlie's Angels. Film ini diperankan oleh 3 perempuan, yaitu Sabina, Elena, dan Jane yang menjadi seorang angels dari sebuah agen. Kode ideologi feminisme disampaikan pada banyak adegan, di antaranya ketika Sabina mengatakan bahwa wanita bisa melakukan segalanya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dan keberanian yang sama dengan laki-laki. Di scene lain, ketika penonton dikejutkan bahwa Charlize dan Bosley yang selama ini memimpin para angels adalah seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga bisa jadi pemimpin. Dan scene lainnya yang ketika kedua pria meremehkan Sabina dengan mengatakan bahwa ia mirip ibu rumah tangga dengan nada merendahkan. Akan tetapi, Sabina dengan ekspresi yakin mengatakan bahwa tidak ada yang salah menjadi ibu rumah tangga. Dan walaupun bekerja di rumah, bukan berarti mereka wanita yang lemah. Sehingga adegan-adegan tersebut mampu mempresentasikan perjuangan feminisme dan mematahkan stigma dan stereotip perempuan di dalam masyarakat patriarkis. 3. Srikandi. Film ini mempresentasikan feminisme melalui kekuatan perempuan dalam meraih impiannya, dan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam meraih cita-cita.
Film ini diperankan oleh 3 perempuan yang memiliki impian menjadi seorang atlet panahan, yaitu Yana, Liz, dan Suma. Walaupun impian tersebut ditentang oleh orang tua mereka karena mereka adalah seorang perempuan dan ketakutan akan tidak terjaminnya hidup di masa depan. Sepanjang film ini menunjukkan kekuatan-kekuatan perempuan, mulai dari mental maupun fisik. Film ini benar-benar memperlihatkan bahwa perempuan adalah manusia kuat, tangguh, dan pantang menyerah. Dan melalui film Tiga Serikandi ini, stereotip masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan itu adalah sosok yang lemah, tidak cerdas maupun logis, dan tidak dapat diandalkan dapat dipatahkan. Because This Is My First Life. Serial drama Korea ini mempresentasikan feminisme melalui ideologi gender di Korea Selatan. Karakter perempuan utama yaitu Ji-ho menghadapi permasalahan dengan budaya patriarki keluarganya. Sejak remaja, ia dilarang ayahnya untuk berpendidikan tinggi dan kuliah di tempat yang bagus walaupun dia mampu. Dan walaupun Ji-ho yang membayar cicilan rumah orang tuanya, akan tetapi rumah tersebut tetaplah diatasnamakan adik laki-lakinya. Praktik patriarki juga terlihat di keluarga Nam Si-hee. Saat Ji-ho telah menjadi istri Si-hee, maka Ji-ho berkewajiban berbakti kepada mertuanya. Sebagai menantu perempuan, Ji-ho harus melakukan segala pekerjaan rumah, dan saat Si-hee ingin membantu istrinya, ibunya melarang dengan berkata bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan urusan seorang istri. Bahkan saat memutuskan untuk bercerai, ibu mertuanya pun berusaha memaparkan kepada Ji-ho bagaimana perempuan menjadi penghubung keluarga. Nah, sikap Ji-ho dalam menghadapi budaya patriarki itu sendiri pun terbilang cukup berani karena dia berusaha menjejari dengan pemikiran wanita modern, yaitu perempuan dalam pernikahan bukanlah sebagai penyatu. Perempuan berkalung sorban. Film ini mempresentasikan feminisme dalam pandangan agama Islam, yang mana film ini dikarakteri oleh tokoh Anissa yang merupakan satu-satunya anak perempuan dari 3 bersaudara, yang lainnya adalah laki-laki. Film ini melawan pandangan-pandangan dangkal tentang perempuan seperti mensubornisasi kaum perempuan, yang mana perempuan tidak perlu memimpin dan memperoleh pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya kodratnya akan menikah. Cukup mengurus rumah tangga, anak, dan suami yang sudah menjadi sumber pahala dalam agama Islam. Dalam hal ini tentu saja tidak ada yang buruk untuk perempuan memilih menjadi ibu rumah tangga saja, karena itu juga merupakan pekerjaan yang mulia. Akan tetapi dalam konteks film ini, perempuan tidak diberi kesempatan untuk memilih menuntut ilmu dan berdaya atas dirinya sendiri. Jadi karakter Anissa pada film ini digambarkan sebagai perempuan yang memperjuangkan hak-haknya sebagai wanita seutuhnya. Joy. Film ini merepresentasikan feminisme dan independensi perempuan karena keduanya sangat erat kaitannya. Nilai independensi dan feminisme dipresentasikan sejak awal film, di mana Joy kecil terlihat sedang memegang burung kertas dengan tinggi sambil dilengkapi dengan dialog, "Aku tidak butuh pangeran." Artinya Joy mempunyai kepercayaan bahwa ia tidak mau bergantung pada laki-laki ataupun pasangannya. Untuk menghidupi keluarganya, ia merintis usaha alat pel canggih yang ia namai Miracle Mop, dan dalam bisnisnya Joy juga mempekerjakan perempuan. Bahkan Joy mempekerjakan seorang ibu-ibu yang membawa anaknya yang masih kecil. Ini menandakan bahwa dalam film ini membuktikan bahwa perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan lain. Enola Holmes 2. Film ini diperankan oleh Enola Holmes, yaitu seorang perempuan pemberani yang bermimpi menjadi seorang detektif. Walaupun masyarakat masih banyak meremehkannya dengan dalih dia masih muda dan merupakan seorang perempuan, lebih baik dia menjadi seorang sekretaris daripada detektif. Film ini menunjukkan adanya ketimpangan berdasarkan gender dalam hal pembagian kerja, di mana laki-laki ditempatkan menjadi sosok yang dominan sehingga mampu mengontrol kerja buruh, yaitu para perempuan di pabrik korek api. Kritik feminis juga hadir dalam tokoh Mira Troy yang diceritakan memiliki pemikiran yang jauh lebih cerdas daripada bosnya. Tapi karena merupakan seorang perempuan dan berkulit hitam, Mira tidak bisa mengembangkan karirnya lebih maju lagi karena terhalang sistem sosial.
Kisah Mira merefleksikan keterasingan seorang perempuan dari masyarakatnya sendiri, sebab laki-laki dianggap lebih layak terjun ke ranah publik, sedangkan perempuan hanya menjadi sosok yang termarginalkan. Oke, berikut tadi adalah 8 film yang mempresentasikan feminisme dan budaya patriarki. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!